Karena Bani Umayyah setelah Abbasiyah kemudian muncul, mereka melarikan diri ke situ, lalu kemudian membuat kekhilafan yang baru di situ. Dan itu keren ya. Kenapa? Iya keren ya. Sangat. Dan menarik bahwa kan ini negara lucu ya. Betul. Sempat dikuasai oleh Islam, kemudian Islamnya diusir. Betul. Sampai mereka mengancam kalau tidak mau keluar dari Islam dibunuh atau harus meninggalkan Spanyol gitu. Mahkamah ya. Inkuisisi, ya. Inkuisisi. Iya, Mahkamah Inkuisisi, Inquisition. Jadi gereja memberlakukan itu dulu. Ya, dan saya kan pernah ke sana dan saya lihat walaupun begitu negaranya pernah mengusir Islam atau mengenolkan Islam, tapi peninggalan Islam masih cukup jelas ya. Betul. Makanan paya itu Arab banget tuh. Betul. Tarian. Betul. Flamenco, musik. Nama-nama kota. Nama-nama kota. Madrid. Iya, betul. Sevilla. Ah, Alhambra. betul. Cordoba mungkin ya? Gibraltar. Betul. Jabal El Tarik. Jabal Tarik. Betul. Masya Allah, banyak sekali. Ya, saya pernah malah melihat kerajinan yang besi-besi diukir itu mereka nyebutnya Damaskustosis. Masya Allah. Damaskus. Ya, Damascus Sword ya, itu terkenal sekali kerajinan yang kerajinan yang diukir-ukir gitu. Betul. Jadi menurut saya ini fenomena bahwa Islam dulu luar biasa ya. Sampai nguasain Spanyol. Betul. Dan sebagainya. Tapi sekarang hancur ya. Sekarang nggak ada yang tersisa. Teman saya kemarin dari Sevilla katanya ada 70 masjid di Sevilla. Dan masjid sentralnya cuma satu, itu pun di ruko. Katanya, makanya sampai sekarang saya nggak pernah mau ke Spanyol. Kalau saya, karena sedih saya. Karena kalau saya di Turki saya cerita, ini dulu adalah begini, sekarang adalah gini. Kalau di sana saya bilang ini dulu masjid. Aduh, saya agak sedih gitu maksudnya. Ya menarik ya, saya pernah nonton flamenco, tari flamenco. Di belakangnya ada ornamen-ornamen, kaligrafinya tulisan Arab. Betul, semuanya tulisan Arab ya. Ya itu dia. Kadang-kadang orang yang sejarawan seringkali membandingkan Spanyol dengan Indonesia. Karena kenapa? Karena gini. Di dalam hidup kita tuh senantiasa ada dua bisa dikatakan ada dua investasi. Satu investasi tangible, satu lagi investasi intangible, non fisik dan investasi fisik. Yang menarik adalah Islam itu senantiasa investasinya adalah non fisik. Senantiasa. Makanya di dalam Al-Quran konsisten walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa sesungguhnya akhirat itu lebih penting daripada dunia. Artinya non fisik selalu lebih penting. Iman itu adalah perkara non fisik. Kalau imannya nggak selesai maka tidak bisa memunculkan amal soleh. Ya, kalau misalnya tanaman itu iman tuh kayak akar, unseen, nggak kelihatan, berarti non fisik. Sedangkan batang tuh amal solehnya harus tegak berdiri, kelihatan. Nah, kalau nggak ada akar nggak akan ada yang tegak. Seperti kalau nggak ada fondasi nggak ada bangunan yang berdiri di atasnya. Dan akhirnya semuanya itu ada iman yang nggak kelihatan, non fisik, lalu kemudian ada amal yang kelihatan, itu menghasilkan sebuah manfaat pada orang, buah-buahnya itu. Nah, itu konsep dalam Islam. Maka konsep dalam Islam itu tangible tidak terlalu penting dibandingkan intangible. Atau kalau ada yang mau didahulukan, mendingan kita dahulukan intangible. Ternyata di Spanyol itu ketika mereka menginvestasikan pada sesuatu yang bersifat tangible. Maka kita lihat Alhambra itu dari kata alhamro, artinya kemerahan. Makanya ketika terpapar sinar matahari itu jadi merah tuh bangunan tuh. Alhambra sangat bagus sekali. Lalu kemudian Madrid itu artinya hutan kalau nggak salah. Bisa jadi Madrid, tapi saya belum ngecek. La Mezquita itu yang kita lihat banyak sekali yang sangat bagus sekali, termasuk kota-kota yang mereka bangun. Nah, investasi pada bersifat tangible. Tapi sayangnya mungkin mereka tidak banyak berinvestasi pada sesuatu yang intangible. Beda dengan di Indonesia investasinya itu intangible. Tidak pada sesuatu yang tangible. Contoh misalnya, Wali Songo ketika berdakwah di Indonesia itu banyaknya intangible. Berdakwah dengan musik, berdakwah kemudian dengan wayang, berdakwah dengan batik, itu kan ya, berdakwah dengan dengan segala macam yang itu bersifat intangible, sehingga Islam itu sudah masuk di dalam masyarakat sebelum fisiknya ada. Makanya itu tepat seperti Rasulullah, bahwasanya masjid itu sudah wujud sebelum ada Masjid Nabawi. Jadi orang-orang udah mau sholat, jadi ketika masjidnya ada tinggal dibangun aja, selesai, tinggal masuk aja, selesai. Beda zaman sekarang, orang-orang coba ya, kalau orang-orang Indonesia sepakat, orang Muslim sepakat bahwa intangible tuh harus lebih baik atau minimal sama. Mereka bangun masjid 5 miliar misalnya, harus ada another 5 miliar untuk ngisi programnya. Tapi orang-orang Indonesia nggak tertarik. Mereka cuma tertarik membangun masjid yang mewah, tapi nggak tertarik dengan programnya. Padahal kita semua sepakat bahwasanya intangible itu harusnya lebih bagus. Kalau saya jadi orang Muslim, harusnya saya invest untuk program dulu, bukan masjidnya. Mendingan ada orang merindukan sholat berjamaah, masjidnya belum ada. Kita bisa sholat di lapangan. Daripada ada masjid, orang nggak mau berjamaah. Edukasinya nggak ada, balik lagi. Nah, kalau saya lihat sih, ya Spanyol mungkin yang intangible-nya belum masuk. Contoh misalnya, ini ada satu kisah yang sangat terkenal. Ada wazir itu
menteri, wazirnya waktu itu pemimpinnya, sultannya itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi bukan Muslim. Jadi wazirnya. Dan banyak orang-orang yang bukan Muslim jadi dalam tanda kutip ulama di dalam Islam. Lucu ya. Jadi di Spanyol tuh ada orang non Muslim yang nulis kitab fikih. Itu lucu. Iya, sama kayak sekarang orang-orang Muslim malah kemudian lebih perhatian pada yang lain lah kira-kira gitu. Nah, yang menarik adalah wazir ini dia pernah datang ke tempat istana raja, dan istana raja itu menuin kolam renangnya dengan khamar. Khamar. Ini sejarah. Sekali lagi, saya tidak berniat untuk menyinggung siapapun karena saya juga Muslim. Tapi dipenuhi dengan khamar. Dan kemudian itu raja berenang di situ sama, mohon maaf sekali lagi, cewek-cewek. Cewek-cewek ya pastinya nggak mungkin cewek-cewek biasa dong, gitu kan ya. Pasti ya penghibur lah. Lalu kemudian ketika wazirnya datang untuk satu permasalahan, dia bilang gini, Sultan saya mau ada masalah ini, ada perlu diskusi. Dia bilang, udah masuk aja dulu. Ayo kita masuk aja dulu, kita bersantai-santai aja dulu. Dia bilang, nggak usah. Lah kalau gitu ini deh, kamu minum aja dulu. Dia bilang, kamu minum, ini kan khamar semua nih yang dipenuhin. Dia bilang, enggak, kalau saya mau kuahnya, saya pasti mau dagingnya. Jadi artinya itu kemaksiatan semacam itu udah menjadi sesuatu yang biasa. Artinya rakyat nggak merasakan bahwasanya mereka ada manfaat daripada Islam. Maka ketika kemudian mereka disuruh untuk kemudian rekonquista, mereka dengan rela. Tapi tidak dengan Indonesia. Indonesia ketika agama awalnya bisa jadi bukan Islam, tapi begitu dia masuk kepada Islam, dia masuk Islam dengan sungguh-sungguh sebagaimana orang Turki, lalu kemudian ketika ada orang yang ingin mengambil kemudian agamanya, mereka mempertahankan. Ya sekarang bagaimanapun juga separah-parahnya orang Muslim, separah-parahnya, ya tetap yang namanya orang ke masjid itu orang soleh. Ya sebelum datang kemudian ada yang ngomong ciri-ciri terorisme adalah sering pergi ke masjid. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Oke, saya minta cerita yang menarik. Ini saya kan senang banget dengan trivia, fascinating fact, fakta yang mencengangkan. Bahwa ternyata ada hubungan Dracula itu dengan Utsmani ya, dengan Islam gitu. Dengan Islam. Bisa cerita dong? Muhammad Al-Fatih itu lahir kalau nggak salah 1432, ya benar 1432. Dan Vlad Dracul itu lahir 1430. Vlad Dracul itu adalah yang kemudian dikenal sebagai Dracula. Vlad Dracul itu adalah anak daripada Vlad II. Jadi bapaknya namanya Vlad II. Vlad II ini adalah penguasa namanya Walahia. Walahia itu sekarang daerah Rumania. Nah, jadi kalau sekarang di Rumania itu ada daerah namanya Walahia di situ. Nah, Vlad II ini dulu adalah bagian daripada negara Utsmani. Jadi dia dulu tunduk pada Murad II, bapaknya Muhammad Al-Fatih. Nah, dan bapaknya Muhammad Al-Fatih minta tanda kesetiaan. Ya wajar lah ya. Dia bilang kalau kamu setia sama aku minta tanda kesetiaan. Apa? 2 anakmu, ayo masukkan sekolahnya ke aku. Karena sekolah waktu itu paling advance adalah sekolah Utsmani. Itu di Topkapi itu bukan ya? Waktu itu bukan belum di Topkapi. Waktu itu kan Konstantinopel belum bebas. Nah, jadi masih di Edirne pada saat itu. Nah, di Edirne itulah disekolahkan 2 anak Vlad II. Pertama namanya Vlad III, yang nanti akan kita kenal dengan nama Vlad Dracula. Vlad the Impaler. Iya, Vlad the Impaler. Vlad yang tukang sate orang. Tukang sate orang. Yang kedua namanya Radu Selvrumos. Radu si handsome. Radu the handsome. Jadi adiknya handsome nih. Jadi 2 orang. Nah, 2 orang ini sekolah bersama-sama dengan Muhammad Al-Fatih. Dan dari awal mereka ini dilatih untuk jadi Yeniseri, untuk jadi pasukan khusus. Makanya Vlad Dracul ini sangat fluent bahasa Arab. Sangat ngerti bagaimana cara orang Muslim mikir. Bahkan dia sangat ngerti bagaimana ngatur-ngatur pasukannya orang Muslim. Nanti akan berpengaruh kepada aktivitas dia berikutnya. Nah, Radu ini masuk Islam. Vlad Dracul nggak mau. Kenapa? Karena dia sudah masuk namanya klan naga. Draco itu kan artinya naga, dragon. Nah, dia sudah dari dulu masuk klan naga kayak bapaknya, dan dia punya tugas untuk melindungi, ya balik lagi lah ya Christendom pada saat itu. Dia punya Holy Roman Emperor-nya kan ya. Nah, ketika dia kemudian jadi orang Muslim, di satu titik dalam hidupnya dia benci banget sama bapaknya. Karena bapaknya mau taat sama Murad II. Nah, ketika dia memiliki kesempatan untuk kemudian menaklukkan wilayah dia di awal, akhirnya dia desersi. Cerita singkatnya itu. Sebenarnya ini tidak bisa dilepaskan dari 2 orang yang lain sih. Ini untuk informasi aja. Musuh utama Muhammad Al-Fatih itu ada 3. Pertama Vlad Dracul, yang kedua János Hunyadi atau John Hunyadi orang Hungaria, yang ketiga adalah John Castrioti atau dikenal dengan nama George Skanderbeg. 3 ini pahlawan negaranya masing-masing nih. Vlad Dracul pahlawan Rumania. Yang ini pahlawan Hungaria, ya John Hunyadi atau János Hunyadi. Yang ini pahlawannya sekarang namanya Albania.
Ini orang Albania, pahlawan Albania. Jos Castrioti murtad setelah jadi panglima pasukan. Dia murtad. Janus Hunyadi memang orang-orang Holy Roman Ini Emperor. semua dididik di sana semua? Cuma satu aja. Cuma satu aja. Nah, nanti Vlad Dracul ini menemukan bahwasannya John Hunyadi akan bunuh bapaknya. Karena bapaknya kan taat sama Muhammad Al-Fatih. Tapi dia serve kepada John Hunyadi. Dia serve pada John Hunyadi nantinya, tapi dia akan nanti memimpin wilayah Walahia. Nah, setelah gantiin bapaknya memimpin wilayah Walahia, saking kesalnya Muhammad Al-Fatih minta pasukannya untuk kemudian pergi ke sana. Dikisahkan pernah ada dikisahkan 10.000 pasukan pergi, dipimpin oleh Hamzah Pasha, orang yang juga sangat berperan dalam pembebasan Konstantinopel. Tapi karena Vlad Dracul ini orangnya hebat luar biasa, memang taktik dan luar biasa kejam. Ya? Betul, dan luar biasa kejam nih orang ini. Akhirnya 10.000 pasukan tuh diimpel sampai ada disati. Jadi penyiksaan paling parah itu katanya adalah ditusuk dari anus sampai dengan leher. Nah, itu namanya impel. Nah, dan itu ditaruh di kayak hutan. Ditunjukin ya? Hutan manusia. Pas Muhammad Al-Fatih ke sana ngeliat pasukannya muntah. Muntah balik. Setelah balik dia akhirnya bikin strategi baru. Apa strateginya? Strateginya adalah adiknya disuruh untuk mimpin pasukan. Karena dia tahu hanya serigala yang bisa buru serigala. Maka adiknya disuruh pimpin pasukan, lalu kemudian terjadilah sebuah penyerangan yang sangat terkenal namanya Atakul de Noapte, the Night Attack, yang kemudian menyerang pasukan Muhammad Al-Fatih yang dipimpin oleh adiknya, menyerang ke Kastil Poenari namanya. Jadi kalau sekarang namanya Bran Castle ya kalau dalam film Dracula itu ya, atau di dalam novel Dracula, Transylvania. Tapi sebenarnya bukan di situ. Namanya Kastil Poenari namanya. Kastil Poenari 1472 The Night Attack Atakul de Noapte, akhirnya dia lari. Setelah dia lari kemudian ada sejarah mengatakan dia ketemu dengan pasukan tuh nggak tahu kalau itu adalah Vlad Dracul, tapi kepalanya dipenggal. Nah, setelah dipenggal akhirnya sebagian daripada badannya, karena kepalanya dibawa ke Muhammad Al-Fatih, badannya di Biara Senagov sekarang. Itu coba dicari aja. Itu ada jadi mereka meyakini cuma badannya yang ada di situ. Karena kepalanya dibawa Muhammad Al-Fatih. Sebagai bukti kan? Sebagai bukti. Gitu cerita itu Dracula. Nah, tapi Hollywood, nah itu sekali lagi tuh Hollywood bikin mentwist ceritanya. Bukan hanya twist, itu namanya apa ya? Ahistory namanya. Iya. Twist itu boleh. Saya sangat senang dengan twist history. Tapi ahistory adalah menjadikan sejarah itu berbeda timelinenya gitu. Makanya waktu saya baca pertama kali bahwa ada hubungannya dengan Osmani, saya kayak, begitu ya ceritanya. Sangat banyak sekali hubungan-hubungan yang kita nggak tahu. Bahkan Wali Songo juga ada hubungannya dengan Usmani. Artinya banyak orang-orang Indonesia nggak ngerti. Ada satu riwayat yang sangat bagus sekali, walaupun sekali lagi namanya history tetap ada perdebatan, bahwasanya Wali Songo itu mengutus adalah Sultan Usmani. Namanya namanya Mehmet I, Mehmet Çelebi. Mehmet Çelebi ini adalah kakeknya Muhammad Al-Fatih. Nah, yang menarik lagi adalah ketika dia sudah ngirimin Wali Songo itu ke Indonesia, lalu berdakwah di Indonesia, lalu kemudian pada saatnya, jadi Sultan Hamengkubuwono yang sekarang ini pernah bilang bahwa Raden Fatah itu mendapatkan pengesahan dari Sultan Turki pada tahun 1479. Itu mendapat pengesahan dari Sultan Turki. Makanya namanya Raden Fatah. Itu gelar pemberian dari Turki oleh Sultan Turki. 1479 itu berarti Muhammad Al-Fatih, pembebas Konstantinopel. Nah, Raden Fatah kemudian memimpin Demak. Setelah kemudian Demak selesai jadi Pajang, Hadiwijaya, Joko Tingkir. Setelah kemudian Hadiwijaya jadi kemudian Mataram Islam. Mataram Islam yang pertama Panembahan Senopati, yang kedua itu Raden Mas Jolang ya kalau nggak salah ya. Pak Prabu Anyokrowati. Yang berikutnya adalah Anyokrokusumo atau Sultan Agung. Sultan Agung itu nanti akan minta pengesahan lagi. Dari sana. Itu ada di filmnya Sultan Agung tuh. Yang Karya Hanung. Iya, Karya Hanung itu. Itu tapi ya sekali lagi di plot twist ya. Di situ dikatakan apresiasi dari Turki atas penyebaran Islam yang sangat toleran di Indonesia. Kayak gitu-gitulah. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah pengesahan akan gelar Sultan Malik Maulana Al-Matarami kepada Sultan Agung yang memberikan siapa? Pada tahun 1600 berapa gitu, 32 atau berapa nanti coba dicek. Tapi yang memberikan siapa? Yang memberikan adalah Sultan Murad keempat. Itu Sultan Utsmani juga. Dan itu ada banyak kisahnya diverifikasi. Sampai sekarang kalau ada yang tinggal di Jogja bisa pergi ke makam Sultan Agung yang ada di kok aku jadi lupa ya. Imogiri. Betul. Jadi makam Sultan Imogiri. Itu ada tangga tinggi sekali. Naiklah sampai ke atas, itu ada 4 gentong di situ. Ada gentong dari Palembang, ada gentong dari Aceh kalau nggak salah,
ada gentong dari gentong dari Aceh, ada gentong dari Siam, ada Siam itu Thailand kayaknya. Thailand, ya. Ada gentong dari Rum Stambul. Yang dulu adalah air zam-zam yang dikirimkan sebagai bagian daripada pengakuan Sultan kepada Sultan Malik Maulana Al-Matarami dari Sultan Turki atau Khalifah Utsmani. Yang diberikan apa? Air zam-zam di gentong Rum Stambul itu. Yang kedua, bendera Tunggul Wulung yang sekarang disimpan di keraton. Itu semua dari mana? Itu yang diucapkan sama Sultan Hamengkubuwono. Jadi itu adalah histori, kita nggak bisa terpisah dari Turki. Di Penogoro itu punya banyak sekali pasukan Turki. Ya, Gitu. Jadi itu luar biasa. Pertanyaan terakhir, karena Ustadz tadi ngomong, Wali Songo, betulkah mereka itu keturunan dari Cina ya? Kan banyak yang ngomong betul, gitu tuh. Betul. Dari Campa, dari mana gitu kan? Sunan Bonang itu Sunan Bonang. Bongan misalnya. Kalau Sunan Bonang confirm? Jadi lebih kepada gini, kalau bicara tentang sejarah, saya lebih baik tidak mengambil kesimpulan. Tapi lebih baik kita mengumpulkan hipotesa, dan dari hipotesa itu nanti kita bisa lihat mana yang lebih meyakinkan preferable atau meyakinkan. Ada yang bilang bahwasanya Wali Songo itu bukan satu batch, tapi ada banyak batch. Berbagai generasi. Berbatch-batch. Jadi kalau ada film 99-nya ketemu itu bohong? Betul. Bukan bohong sih, mungkin iya. Dan kemungkinan besar iya, karena Wali Songo itu ternyata ada workbooknya. Jadi ada workbooknya, sekarang masih disimpan di Belanda. Itu ada workbooknya Wali Songo. Mereka pernah ketemu untuk berdiskusi, itu ada. Nah, jadi gitu. Nah, jadi tapi kalau ini maksudku adalah berbatch-batch, itu adalah ini batch pertama ya dikirim, ini batch kedua. Nah, batch pertama itu ada apa namanya? Ada orang Mesir, kok aku jadi lupa semua ya. Jadi yang Falahin itu ada dari Mesir, ada kemudian dari Maroko. Falahin itu seorang petani. Itu dari Mesir. Dari Mesir. Tiba-tiba hilang. Ini kayaknya gara-gara banyak maksiat ini. Jadi tapi penonton pasti akan bisa langsung nyebutin, aku yakin. Nah, jadi itu semuanya itu adalah berbatch-batch, termasuk kemudian kalau soal orang Cina, sebenarnya orang Cina datangnya bukan dari Wali Songo malah. Jadi gini, ada kaitan dengan Palembang. Dulu ceritanya Brawijaya itu Brakertabumi punya istri. Punya istri namanya Siu Banci, diceritakan. Itu dari Putri Campa. Dia menikah, lalu kemudian ketika hamil, dia mau nikah lagi. Dengan seorang putri lagi dari Campa. Kalau nggak salah namanya Ratu Derarawati namanya. Nah, ketika dia mau nikah lagi ini, ada syarat. Harus menceraikan 40 istrinya. Atau 60, saya lupa. Nah, salah satu yang diceraikan itu adalah Siu Banci ini, dalam keadaan hamil. Ya, tapi ini kan belum Islam ya. Siu Bancinya Muslim. Siu Banci ini Muslim. Nah, ketika Siu Banci ini diceraikan, dia diminta untuk dijaga oleh seorang patih di Palembang, namanya Aryo Damar. Aryo Damar nih akhirnya setelah melahirkan, anaknya nih ketika dilahirkan, ada riwayat yang mengatakan namanya Jinbun. Karena kan orang Campa kan ya, Chinese. Nah, anaknya namanya Jinbun, namanya Raden Hasan. Raden Hasan ini gelarnya Jinbun, gelarnya Raden Hasan. Setelah melahirkan, nikahlah sama Aryo Damar. Aryo Damar masuk Islam, namanya Aryo Dilah jadinya. Di Palembang ada Jalan Aryo Dilah. Betul. Nah, jadi Aryo Dilah nikah sama Siu Banci, punya anak lagi, namanya Raden Husein. Hasan dan Husein pergi belajar ke Ampel. Nanti Raden Hasan atau Jinbun ini diminta sama kemudian Sunan Kalijogo untuk bangun satu kerajaan di namanya Hutan Gelagahwangi. Nah, jadi Maulana Malik Ibrahim tadi baru datang. Nah, ini masuk lagi ya. Jadi di Hutan Gelagahwangi. Hutan Gelagahwangi itu kemudian dia bangun satu kerajaan. Akhirnya setelah dia bangun kerajaan, Brakertabumi yang tadi bapaknya tadi yang merupakan raja Majapahit, lalu kemudian bilang, ini siapa yang berani-berani bangun kerajaan di situ? Dipanggil, ternyata anaknya. Disuruh, ya udah nggak apa-apa, bangun aja tapi ganti nama. Jadi apa? Demak Bintoro. Dari situlah namanya kerajaan Demak muncul. Nah, setelah bapaknya itu kemudian akhirnya wafat karena kudeta, tapi ada yang mengatakan bapaknya sudah masuk Islam. Setelah kudetanya dikudeta lagi, akhirnya kemudian dihabisin sama Raden Fatah. Maka mulailah kemudian kerajaan Demak. Jadi itu ya pembahasannya panjang tuh. Jadi kalau Cina ya banyak sekali sudah perannya pada saat itu. Jinbun itu Raden Fatah, Chinese. Makanya kalau kita lihat penyebar-penyebar Islam yang ada di Nusantara ya ada hubungannya seperti itu juga. Demak kan orang pikirkan di Jawa, tapi IAIN Palembang Raden Fatah itu jadi ceritanya. Jadi ceritanya karena Jinbun tuh memang lahirnya di Palembang. Lahirnya di Palembang. Jadi ada hubungannya kita dengan ini. Ya termasuk orang Palembang kenapa banyak sipit sih? Ya. Sebenarnya kalau banyak sipit banyak saya nih kayaknya. Iya, betul. Pasti ada keturunan. Ada. Karena gini juga, Mas.
dulu ketika Maulana Malik Ibrahim itu membangun, dia masuk ke Indonesia, berdakwah dengan cara menyelesaikan permasalahan masyarakat. Sekali lagi, orang Muslim tuh harus bisa menyelesaikan masalah. Kalau dia nggak menyelesaikan masalah, atau justru dia jadi masalah, kayaknya dia salah belajar agama deh. Karena Maulana Malik Ibrahim itu ketika datang ke Indonesia, dia menyelesaikan masalah apa? Masalah pangan. Karena pada saat itu terjadi perang saudara, dalam bahasa Majapahit perang Paragrek itu baca Pararek. Nah, jadi perang Pararek ini menghabiskan banyak sekali pangan, sehingga terjadi krisis pangan pada saat itu. Tapi tidak food estate ya. Dia buat kemudian bagaimana caranya. Maulana Malik Ibrahim karena dia seorang petani yang sangat unggul, waktu itu ada Cheng Ho. Cheng Ho bawa bawa kru yang mereka adalah orang-orang Cina yang sudah biasa buat sawah irigasi. Maka dibuatlah sawah irigasi di sekeliling Tuban itu. Luas banget, itu bisa nyelesain masalah dan itu dapat apresiasi dari raja. Nah, disitulah bisa masuk pendakwa-pendakwa Islam ke dalam istana. Sampai akhirnya dapat Jinbun sama adiknya, Raden Hasan dan Raden Husain. Sunan Giri akhirnya jadi semacam kayak padepokan. Kalau sekarang apa ya? Untuk abdi-abdi negara itu mungkin apa ya? Selain STAN, apa lagi satu lagi? IPDN. Nah, jadi kira-kira gitulah. STPDN. Nah, jadi dia bisa untuk ngajar di STPDN-nya. Akhirnya kemudian menyebarkan agama karena dianggap agama yang keren itu tadi. Itu sejarahnya Wali Songo dengan hubungan dengan orang Cina. Yang menarik juga itu ya, Adinda. Apa Cheng Ho ya? Cheng Ho. Saya kemarin sempat ke Yunan mau bikin film waktu saya di TVRI. Ternyata bacanya itu Changhe ya, bukan Cheng Ho ya. Sebenarnya namanya Masan Bao. Masan Bao aslinya. Masan Bao. Ini kan Islam sebenarnya kan? Ma itu artinya Muhammad. Jadi bagi orang-orang yang masuk Islam, dia kalau saya Xiao, marga saya Xiao. Kalau marganya Cheng Ho itu adalah Ma Sambao. Kalau saya Tan. Nggak tahu ya. Ya engkau saya kan Tantowi namanya. Oh, luar biasa. Ya, itu agak sulit dipercaya kan. Oke. Lalu ke Cheng Ho. Cheng Ho itu kan dari mana-mana. Ada jadi masjid, ada jadi kelenteng. Ya kan kalau di Semarang jadi kelenteng. Ini gimana ceritanya sih? Nah, kelenteng di Semarang namanya Sampokong kan? Sampokong ya. Nah, dari artinya Sanbao itu sampo. Sampo itu Sanbao dalam dialek Hokkien ya, berarti sampo. Sampokong artinya kelentengnya Sambao. Nah, sedangkan dia sendiri seorang Muslim. Nah, gimana bisa? Nah, makanya kalau kita lihat di kelenteng di Semarang itu, lihat aja arah kelenteng di mana, itu arah kiblat. Nah, maka itu sebenarnya dibangun untuk masjid. Dirubah kemudian? Diubah jadi kelenteng. Sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Artinya artinya tetap kita lihat bahwasanya Masan Bao ini atau Cheng Ho ini kemana-mana dia bawa kemudian kru-krunya yang akhirnya juga menyebarkan Islam. Di Indonesia itu ada jurumudinya yang akhirnya jurumudi akhirnya tetap tinggal di Indonesia. Nah, jadilah kemudian Kiai Jurumudi itu. Kiai Jurumudi. Kiai Jurumudi karena itu jurumudinya Cheng Ho. Nah, terus kemudian ada beberapa pencatat-pencatat. Kalau nggak salah siapa namanya ya, Mahwan atau siapa yang nyatat, kemudian akhirnya kita jadi tahu sejarahnya Wali Songo itu begini. Jadi ada banyak ya pertukaran budaya kayak gitu. Menarik banget. Masjid Cheng Ho itu ada di Palembang? Ada di Batam kalau Surabaya. Ada. Memang dia sampai di daerah-daerah ini ya? Saya selalu bilang gini, kadang-kadang kan orang aneh ketika ngeliat orang Chinese Muslim. Ngeliat saya Muslim tuh orang tuh aneh. Kenapa? Karena nggak biasa orang tuh sipit tuh Muslim. Agak aneh kalau sipit tuh Muslim. Kenapa? Nggak biasa. Padahal saya bilang gini, sebenarnya orang-orang Muslim di Cina itu lebih senior daripada orang-orang Muslim di Indonesia. Karena orang-orang Cina sudah punya masjid itu tahun 651. Mereka masuk duluan ya? Iya, 651 udah punya masjid. Masjid di Guangzhou. Masjid di Guangzhou ada satu masjid itu dibangun 651. Wow. Sementara Indonesia itu baru berkorespondensi dengan ada satu riset judulnya Letters from Maharaja to the Khalifah. Jadi letter from Maharaja to the Khalifah. Jadi, surat dari Maharaja ke Khalifah. Pada Khalifah, dan itu 2 kali Khalifahnya. Nah, pertama itu diberikan pada Khalifah Muawiyah, yang kedua pada Umar bin Abdul Aziz. Nah, akhirnya itu ada surat daripada Raja Indrawarman yang itu memang terdokumentasi suratnya itu, yang diberikan pada Khalifah pada saat untuk meminta agar dikirimkan dai ke Indonesia. Itu baru pada tahun 800-an berarti ya. Jadi 700-an. Bukan hipotesis ya? Bukan hipotesis. Dan akhirnya Indonesia Nusantara baru punya kerajaan Islam tahun berapa? 1000-an ya, 1200-an. Dan di Jawa 1400-an. Yang di Aceh itu ya? Iya. Samudra Pasai. Gitu. Dan Pagaruyung dan seterusnya. Itu adalah di Sumatera. Sebelum di Jawa 1400-an. Masuk akal memang kalau dari Jazirah Arab
masuknya kan melalui Aceh dulu ya. Ya, tapi tentunya kita nggak berpikir bahwa ketika Islam datang langsung bikin kerajaan. Berarti ya minimal 50 atau 100 tahun sebelumnya sudah ada dai. Ya. Nah, berarti kalau misalnya munculnya 1200 ya 1000-an lah mungkin sudah ada dai atau 1100. Kan nggak mungkin langsung masuk langsung bikin kerajaan. Ya. Dagang-dagang dulu kan. Ya, dagang-dagang dulu, dakwah-dakwah dulu dan segala Dakwah-dakwah macam dulu. menyebarkan agama. Waduh, ini kalau diteruskan, karena kita syuting lagi puasa nih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Nggak pakai minum. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Kalau memang ada beberapa fakta-fakta yang salah atau beberapa ini yang salah, ya tinggal dikoreksi aja. Tapi intinya adalah kita cuma ingin mengatakan bahwasanya Islam itu bisa bangkit sebenarnya karena dia megang Al-Quran. Ya. Ada banyak rahasia-rahasia di dalam Al-Quran yang orang-orang Muslim sekarang nggak ngerti. Ada banyak miskonsepsi di dalam Islam yang sekarang orang Muslim nggak tahu. Dan itu yang menyebabkan mereka jadi hancur. Tapi kalau mereka mau balik lagi, maka ulama-ulama bilang, carilah kebangkitan dari orang-orang terdahulu melaksanakannya. Ya, saya pikir untuk mengejar ketertinggalan kaum muslimin, saya pikir kita ya tidak hanya harus belajar Al-Quran, tapi juga harus kita juga mempelajarin ilmu-ilmu dunia, ya. Yang justru sebenarnya kata Ustadz Felix bersumbernya dari Quran. Jadi tidak ada dikotomi sebenarnya Tidak ada antara dikotomi. kemajuan zaman dengan kandungan Al-Quran. Lebih ya, kepada Ustadz. Al-Quran tuh meng-urge setiap manusia untuk menguasai ilmu-ilmu keduniaan. Keduniaan, ya. Jadi belajarlah tetap matematik, kimia, fisika, ilmu-ilmu dasar, ya. Karena gini, yang bisa kita contohkan misalnya, dulu orang-orang Muslim itu kalau mau sholat harus ngadep kiblat. Bagaimana mungkin mereka bisa ngadep kiblat kalau mereka nggak tahu cara baca bintang? Astronomi. Nah, orang-orang Muslim harus bisa untuk wudhu sebelum mereka sholat. Bagaimana mereka bisa wudhu kalau mereka nggak bisa ngangkat air dari sungai menuju pada perkotaan? Orang Muslim diminta untuk mandi wajib. Lah gimana kalau nggak ada airnya? Orang Muslim misalnya diminta untuk misalnya berjihad fisabilillah. Gimana kalau mereka nggak ada teknologinya? Maka teknologi-teknologi itu dibangun ketika justru jihad fisabilillah itu bisa jalan. Dan ketika jihad turun, teknologi hancur. Ya, untuk bangun masjid pun Anda perlu arsitektur, Betul. Anda perlu hitung-hitungan sipil, Anda perlu pelajaran-pelajaran fisika dan sebagainya. Ya, jadi abai terhadap dunia itu berarti Anda salah belajar agama. Oke, mari kita renungkan. Ya, jadi ini akan tayang selama bulan Ramadan. Terima kasih Ustadz Felix Siap, Xiao. insyaallah barakallah. Saya bangga sekali bisa bertemu Saya dialog. lebih senang. Ya, karena saya sangat penyuka sejarah. Insyaallah. Semoga pertanyaan saya tidak terlalu mengganggu tuh. Oh, tidak sama sekali. Oke, selamat berpuasa. Semoga kita mendapatkan hikmah ya. Jadi kita akan ketemu dengan tamu hebat saya selanjutnya.